Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proposisi analitik dan sintetik. Proposisi di dalam istilah logika ya, bisa juga disebut dengan pernyataan. Bahasa lainnya adalah putusan atau judgment. Pernyataan menurut Kant itu terbagi menjadi analitik dan sintetik. Jadi ada dua, proposisi analitik dan sintetik ya. Apa bedanya dengan proposisi atau pernyataan a priori dengan a posteriori ya? Istilah a priori dan a posteriori itu persoalan epistemologi. Sedangkan proposisi atau pernyataan analitik dan sintetik ya, adalah persoalan semantik ya. Jadi sudut pandangnya itu adalah semantik, yaitu bagaimana hubungan antara subjek dan predikat ya, makna subjek dan makna predikat di dalam sebuah proposisi atau pernyataan. Bisa juga hubungan antara pernyataan dengan realitas di luar pernyataan. Oleh karena itu ya, analitik dan sintetik itu merupakan persoalan semantiknya. Menurut Kant, di dalam sebuah proposisi atau pernyataan, terutama di dalam logika tradisional ya, bukan logika yang modern, logika tradisional itu setiap proposisi itu terdiri dari subjek dan predikat. Misalnya A adalah B, subjeknya adalah A, kemudian predikatnya adalah B. Jadi subjeknya A, predikatnya adalah B. Bagaimana hubungan antara subjek dan predikat ini? Ya. Menurut Kant, either the predicate B belongs to the subject A as something that is covertly contained in this concept A. Jadi hubungan antara predikat B dengan subjek A itu bisa jadi predikat B itu maknanya sudah ada di dalam subjek A ya. Itu yang dia maksud dengan pernyataan atau analitik judgment ya, pernyataan analitik. Misalnya dia beri contoh, all bodies are extended. Semua tubuh ya, itu berkeluasan. Kata berkeluasan di situ adalah predikatnya, subjeknya adalah tubuh ya, tubuh berkeluasan. Nah, makna berkeluasan itu sebenarnya sudah ada di dalam perkataan tubuh menurut Kant, karena tubuh menurut Kant itu menempati ruang dan waktu, dia berkeluasan, extended. Dengan menganalisis kata tubuh ya, kita sudah tahu bahwa tubuh itu artinya berkeluasan. Nah, proposisi seperti ini ya, di mana predikatnya itu sudah ada sebenarnya di dalam subjek ya, setelah kita klarifikasi sebenarnya makna predikatnya itu sudah ada di dalam subjek. Inilah yang dimaksud oleh Kant
dengan analytic judgment, ya, pernyataan analitik atau proposisi analitik. Sebaliknya, B lies entirely outside the concept A, thought to be sure it stands in connection with it. Ya. Sebaliknya, apabila predikat B, ya, itu berada di luar subjek A, ya. Jadi kalau kita hanya menganalisis makna A, ya, kita tidak akan mengetahui, ya, predikat B itu hanya dengan menganalisis makna A. Jadi B itu sesuatu yang berada di luar, ya, bukan bagian dari subjek, bukan bagian dari subjeknya. Jadi predikatnya itu adalah sesuatu yang di luar dari subjek. Kan menyebutnya bahwa proposisi yang predikatnya bukan bagian, ya, dari makna subjeknya, dia sebut sebagai proposisi sintetik. Dia beri contoh, ya, all bodies are heavy. Semua tubuh itu adalah berat. Jadi kata berat, jadi predikat berat itu, ya, dengan mendengar kata tubuh, kita belum tentu sudah ada di dalam kata tubuh itu sudah ada makna berat, ya. Karena tubuh itu bisa ringan, bisa berat, nah, gitu. Tergantung realitas empirisnya. Itu yang dia maksud dengan proposisi sintetik, ya. Dengan demikian, di dalam proposisi sintetik itu predikatnya memberikan sesuatu yang baru terhadap subjeknya. Jadi ada tambahan. Dengan mendengar kata tubuh, kita, ya, belum punya pengetahuan tambahan, ya. Kita hanya tahu tubuh saja. Tetapi dengan ditambah predikat berat, jadi kita punya pengetahuan tambahan bahwa tubuh itu berat. Bisa juga kalau realitasnya tubuh itu ringan, berarti tambahannya adalah tambahan pengetahuan kita adalah bahwa tubuh itu adalah ringan, ya. Bisa berat, bisa ringan, tergantung realitas empirisnya. Tetapi di dalam pernyataan analitik itu predikat tidak memberikan tambahan atau pengetahuan baru kepada kita. Karena apa yang terkandung di dalam predikat itu sudah ada di dalam subjeknya, ya. Selanjutnya, bagaimana dengan kebenaran pernyataan analitik dan sintetik, ya? Pernyataan sintetik itu pernyataan yang berhubungan dengan realitas di luar bahasa atau di luar linguistik. Jadi kalau kita mengatakan tubuh itu adalah berat, ya, semua tubuh itu adalah berat, itu pernyataan yang empiris, ya, a posteriori. Jadi kebenarannya itu berdasarkan kepada realitas empiris. Bagaimana hubungan pernyataan itu dengan kenyataan. Cara mengecek kebenaran dari pernyataan sintetiknya. Sedangkan pernyataan analitik, jadi pernyataan analitik itu cara mengecek kebenarannya cukup kita menganalisis makna yang ada di dalam subjek dan makna yang ada di dalam predikat, bagaimana hubungan kedua makna itu antara subjek dan predikat, tanpa kita harus, ya, melihat kesesuaian pernyataan itu dengan realitas. Kita menggunakan contoh yang lainnya yang di luar teks, ya, critique of puration-nya Kant. Misalnya, bujang adalah
laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau belum kawin. Ya. Subjeknya adalah bujang. Predikatnya adalah laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau kawin. Kebenaran pernyataan ini ya, bahwa bujang adalah laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau kawin, ya, kebenarannya itu cukup ya, dengan menganalisis makna bujang ya. Makna bujang adalah laki-laki atau perempuan yang belum kawin. Ya. Bisa juga dibalik, laki-laki atau perempuan yang belum kawin adalah bujang. Ya. Ini yang disebut dengan proposisi atau pernyataan identitas. Ya. Identik, bujang itu identik dengan laki-laki atau perempuan yang belum menikah atau kawin. Laki-laki yang belum menikah atau kawin itu adalah bujang. Jadi A adalah B, bisa dibalik, B adalah A. Ya. Dengan ya, kata laki-laki atau predikat laki-laki adalah atau perempuan yang belum menikah atau kawin itu sebenarnya sudah terkandung ya di dalam makna bujang. Oleh karena itu pernyataan ini disebut pernyataan analitik. Ya, kita tidak perlu mengecek kebenaran pernyataan ini dengan melakukan observasi. Misalnya ya, kita mau observasi orang bujang, lalu kita tanya dia sudah kawin atau belum. Ya. Kalau dia jawab sudah kawin, berarti dia tidak bujang lagi. Nah, gitu. Berbeda dengan kalimat atau pernyataan Ali adalah bujang. Ya. Subjeknya adalah Ali. Predikatnya adalah bujang. Nah, untuk mengetahui kebenaran pernyataan Ali adalah bujang, itu kita perlu melakukan pengecekan secara empiris ya, ke realitas atau kenyataan nyatanya di dunia nyatanya, betul tidak Ali ini adalah bujang ya. Nah, itu pernyataan ini disebut sintetik ya. Dengan mengetahui bahwa Ali itu adalah bujang, jadi kata bujang ini memberikan pengetahuan baru kepada kita tentang Ali. Karena hanya dengan mendengar kata Ali, kita tidak tahu apakah dia itu bujang atau tidak. Gitu. Kalau di dalam proposisi analitik, dengan mendengar kata bujang, itu kita sudah tahu bahwa bujang itu orangnya belum menikah. Gitu. Bagaimana hubungan antara proposisi a priori dengan proposisi analitik ya. Semua proposisi analitik adalah a priori, namun tidak sebaliknya. Sedangkan semua proposisi a posteriori adalah sintetik, namun tidak sebaliknya. Pernyataan analitik selain tadi itu terdapat di dalam definisi atau identitas, juga terdapat di dalam kebenaran konseptual atau conceptual truths, kemudian kebenaran logis, kebenaran dalam bentuk logika atau logical forms. Yang pertama tadi ya kita sudah bahas definisi, misalnya itu termasuk analitik. Ya, kita tidak perlu mengecek kebenaran sebuah definisi itu dengan membandingkannya terhadap realitas atau kenyataan.
Selanjutnya, kebenaran konseptual. Misalnya, sesuatu itu tidak bulat dan segi empat. Ya. Dengan menganalisis konsep bulat segi empat, ini kita sudah tahu ya, bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang sekaligus bulat dan segi empat. Pilihannya cuma satu, bulat saja atau segi empat. Tidak mungkin keduanya. Yang ketiga, ya, pernyataan analitik itu juga terdapat di dalam kebenaran logis atau logical form. Logika, pernyataan atau proposisi di dalam logika mengandung logical connectives. Jadi ada kata-kata sambung di dalam logika seperti dan, atau, tidak. Cukup dengan menganalisis kata sambung itu kita bisa mengetahui kebenaran sebuah pernyataannya. Misalnya, ada dua kemungkinan, sekarang hujan atau tidak hujan. Kata penghubungnya adalah atau, ya. Penghubung logisnya adalah atau. Sekarang hujan atau tidak hujan. Pernyataan ini benar, ya. Kalau sekarang hujan atau tidak hujan. Tapi tidak mungkin sekarang hujan dan tidak hujan. Dalam satu keadaan, di situ ada kata sambungnya, ya, dan kemudian ada lagi tidak hujan. Sekarang hujan dan tidak hujan. Tidak mungkin kedua-duanya. Cukup dengan menganalisis bentuk logisnya ini, ya, kata sambungnya itu atau, dan, tidak, kita tahu bahwa pernyataan ini benar atau salah. Di kesimpulannya, ya, proposisi analitik itu adalah proposisi yang dimana makna predikatnya sudah terkandung di dalam makna subjek. Tidak ada sesuatu yang baru atau tambahan pengetahuan yang baru yang diberikan oleh predikat, karena maknanya sudah ada di dalam subjek. Sedangkan proposisi sintetik itu predikatnya memberikan sesuatu yang baru kepada subjek. Jadi memberikan makna yang baru kepada subjek, ada tambahan pengetahuan kepada pendengarnya, karena makna di dalam predikat itu tidak terkandung atau belum ada di dalam subjeknya. Itu proposisi yang dinamakan proposisi sintetik. Demikian, semoga bermanfaat.